teman-teman semua, acara ini seperti biasa diadakan atas inisiatif komunitas warga Kalibata City. Dan kali ini kegiatan kita mudah-mudahan akan berlanjut sebagai kolaborasi bersama dengan dipimpin oleh BPBD Jakarta. Dan kita saat ini akan dibuka acaranya oleh Bapak Rian Sarsono SSTP MSI. Beliau adalah Ketua Subkelompok Pencegahan BPBD DKI Jakarta. Kerjasama KWKC ini dilakukan dengan Miyamoto International bersama dengan USAID, kemudian MPBI, Forum Pengurangan Risiko Bencana DKI Jakarta, CRS, dan Wahana Visi. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan Bapak Julian Teja atau Mas Julian Teja karena masih sangat muda sekali. Beliau adalah Direktur Miyamoto Internasional serta Engineering Manager dari USAID Kuwait. Dan acara malam ini juga akan diberikan sambutan oleh Ketua Komunitas Warga Kalibata City, yaitu Ibu Mas Rahmadina. Sebelum Bapak Rian membuka, mohon izin Pak Rian untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Nimas Rahmadina, Ketua Komunitas Warga Kalibata City, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu Nimas. Ya, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyimas Rahmadina. Saya saat ini dipercaya sebagai Ketua Komunitas Warga Kalibata City, atau biasa kita disingkat di sini KWKC. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga, baik yang ada di Kalibata City maupun yang di luar Kalibata City, yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia mengikuti sesi pembelajaran ketiga KWKC malam ini ya. Kita tema lanjutan ini mengenai apa yang dapat dilakukan warga hunian vertikal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana. Nah, nanti di akhir acara kami sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya memahami apa yang dapat dilakukan oleh warga dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana dan juga memahami apakah bangunan kita saat ini sudah aman. Berikut persiapan apa saja yang harus ada di unit ini sangat penting sekali buat kita di sini ya. Nanti kita bisa diskusi juga di dalam Zoom ini. Jadi Bapak Ibu lebih mengerti lagi apa saja yang harus disiapkan. Nah, mengingat pentingnya pengetahuan ini, saya sangat berterima kasih juga kepada para narasumber ya. Ada Pak Rian Sarsono, Bapak terima kasih banyak Pak atas kehadirannya malam ini. Sama Bu. Dan Mas Julian Teja, terima kasih Mas yang udah sharing malam ini ya. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Titi, terima kasih yang sudah mempersiapkan acara ini ya Ibu, makasih banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon izin Pak Rian untuk membuka acara, kemudian kita dilanjutkan dengan Mas Julian untuk memberikan pencerahan terhadap warga hunian vertikal. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Titi dari UNOCHA, yang saya hormati Bu Nimas dari Ketua Forum Penghuni ya Kalibata City ya. Komunitas keluarga Pak, komunitas keluarga Kalibata City. Komunitas keluarga Kalibata City dari Mas Julian Teja dari Miyamoto Internasional. Ada Pak Victor nih, Pak Victor Embet. Kemudian dari siap. Dari kawan-kawan dari USA, Wahana Visi Indonesia, Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara malam hari ini. Salam hormat dari pimpinan kami, Pak Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta,
atas kegiatan pada hari ini. Beliau mengucapkan banyak apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa di ternyata dari warga masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, terutama di di apartemen Kalibata City telah menginisiasi untuk kegiatan pada malam hari ini, yang merupakan salah satu wujud dari pengurangan risiko bencana di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, terutama bagi penghuni di hunian vertikal. Bapak Ibu sekalian, memang dalam pengurangan risiko bencana, kegiatan dalam pengurangan risiko bencana bukan hanya milik dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Di mana pada hari ini kita sudah melihat bagaimana kepedulian dari penghuni apartemen Kalibata City dalam mengurangi risiko bencana, dan bagaimana keingintahuan dari masyarakat warga Kalibata City untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dan khususnya bagi penghuni yang lain untuk menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu sekalian, memang Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang melakukan beberapa program yang kita kolaborasikan bersama teman-teman dari penggiat kebencanaan, terutama bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan bagi penghuni, terutama di hunian-hunian vertikal, di mana salah satu agenda kami adalah sejak tahun 2015 yang lalu kami juga telah melakukan beberapa peningkatan kapasitas bagi penghuni di rumah susun, kemudian di apartemen, dan kawan-kawan dari lembaga usaha yang memang beraktivitas maupun tinggal di hunian vertikal. Karena hunian vertikal ini cukup unik, Bapak Ibu sekalian, di samping kesiapsiagaan dari sarana prasarana sendiri, tingkat kepedulian dan tingkat pemahaman bagi warga dalam hal pengurangan risiko bencana itu juga harus tetap ditingkatkan, ataupun itu sangat penting sekali dalam kita menyelamatkan sesama. Jadi untuk hari ini kami dari Pemprov DKI Jakarta, BPBD DKI Jakarta, mudah-mudahan kegiatan hari ini terus berlanjut dan dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana pengurangan risiko bencana bagi penghuni hunian vertikal, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bukan berhenti bagi warga apartemen Kalibata City, tetapi juga ke berbagai hunian vertikal lainnya di Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Bu Titi dan teman-teman yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Dengan ucap basmalah, kami membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rian Sarsono. Nah, teman-teman, jadi kita punya Mas Julian Teja. Pada yang baru datang, Mas Julian ini adalah Direktur Miyamoto Internasional dan Engineering Manager USAID Kuwait. Tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Victor Rembet, Bang. Terima kasih banyak untuk memungkinkan kami mengundang Mas Julian dan juga Pak Bill Marsden. Terima kasih banyak sekali dan kami sangat berharap memang acara ini bisa berlanjut, Pak Rian. Mudah-mudahan sesudah ini kita bisa membuat pertemuan sederhana, singkat gitu untuk melihat tahun 2004 ini apa yang akan dilakukan oleh komunitas Kalibata, komunitas warga Kalibata City. Sehingga jelas sesi pembelajaran ataupun juga hal-hal yang bisa bersambungan dengan acara ini bisa kami lakukan. Nah, kami persilakan Julian untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Silakan, the floor is yours ya. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Bu Titi dan terima kasih juga Pak Ian, Pak Victor, Pak Bill, dan Nyimas, dan Pak Teguh juga, sehingga acara ini memungkinkan terjadi, dan saya sangat senang sekali bisa sharing di sini. Mungkin let me share my screen. Apakah screen saya bisa terlihat? Sudah, tolong dibuat slideshow ya. Yep. Mungkin saya matiin video aja ya supaya soalnya nanti ada video yang terputar.
Izin slideshow kah? Oke, terima kasih. Yep, oke. Jadi, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah bangunan tahan gempa dan persiapan dalam menghadapi gempa. Acara ini didukung oleh USAID, CRS, Wanavisi, dan Miyamoto, dan tentu saja KWKC dan MPBI dan lain sebagainya. Sebelum mulai, disclaimer dulu, presentasi ini terselenggara atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID, dan isi presentasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Miyamoto Internasional dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat. Oke, jadi Miyamoto Internasional sendiri itu memiliki misi make the world a better and safer place, yaitu membuat dunia menjadi lebih baik dan lebih aman dengan tujuan menyelamatkan jiwa dan impact ekonomi. Di mana kita mempunyai visi untuk menjadi global leader dalam rekayasa struktur dan disaster resilient engineering atau rekayasa yang tahan terhadap bencana dan manajemen bencana. Lalu Miyamoto sendiri itu kantornya ada di sekeliling dunia, terutama di wilayah yang dilalui oleh Ring of Fire atau sesar-sesar aktif di dunia. Yaitu awalnya kita berdiri di US, lalu ekspansi ke beberapa negara lainnya. Dan di Indonesia sendiri kita ada dari tahun 2021. Lalu Miyamoto telah berpengalaman dalam lebih dari 100 bencana gempa bumi di dunia. Terakhir di Turki dan Syria. Lalu saya sendiri seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Titi tadi, saya menjabat sebagai direktur di Miyamoto Internasional dan engineering manager di USAID Quad. Saya ada beberapa proyek yang telah saya kerjakan, yaitu saat ini USAID Quad, sebelumnya USAID Advance, dan beberapa proyek komersial dan riset juga. Lalu masuk ke materi, sebenarnya apa sih yang dapat dilakukan warga hunian vertikal dalam kesiapsiagaan bencana? Jadi intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah mengkaji kerentanan bangunan. Setelah mengkaji kerentanan bangunan, kita mendapatkan apa sih masalah dari bangunan tersebut. Jadi dari masalah tersebut kita bisa melakukan perkuatan struktural maupun non-struktural untuk menyelamatkan jiwa atau mengurangi potensi luka-luka ketika terjadinya bencana tersebut. Dan selain perkuatan fisik, juga kita perlu persiapan non-fisik dalam menghadapi krisis bencana, seperti kita merencanakan strategi evakuasi, terus persiapan makanan dan minuman sebelum terjadinya bencana, lalu tahu seperti apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti sembunyi di bawah meja ketika terjadi gempa, dan apa saja rencana untuk bertahan selama 3 hari setidaknya atau lebih. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang ini. Lalu yang pertama, konsep gempa bumi. Jadi gempa bumi itu sebenarnya terjadi akibat pergeseran lempeng bumi, di mana pergeseran ini terjadi secara konsisten, dan pada suatu saat lempeng ini tidak bisa bergerak lagi, lalu ada gaya yang tertahan. Ketika gaya ini tertahan secara lama dan release atau apa ya namanya, dan kayak terjadi snap gitu, itu akan menimbulkan gelombang ketika terlepas, dan ini seperti menghentakkan jari, dan gelombang ini yang akan beresonansi ke bangunan, dan gelombang ini pun yang akan merusak. Lalu dalam teorinya gelombang gempa bumi ini ada 2 macam tipe. Yang pertama bisa dibilang body waves berupa P wave dan S wave. Jadi gelombang ini karakteristiknya itu dia dapat
uh, melaju dengan cepat, tetapi daya rusaknya rendah. Lalu setelah body waves disusul oleh surface waves atau gelombang apa ya namanya permukaan. Nah, ini gelombangnya bersifat agak lebih lambat daripada body waves, tapi dia merusak. Kalau dilihat dari gambar grafik sebelah kanan, ini P dan S lebih cepat. P biasanya kecil, lalu S agak besar, dan surface wave sangat besar. Di mana gelombang ini direkam oleh seismograf. Lalu, apa sih hubungan gelombang dan bangunan? Jadi, pada intinya, gelombang yang terjadi itu akan membuat bangunan bergoyang. Mari kita lihat videonya. Oke. Nah, jadi ini adalah simulasi goncangan gempa bumi. Nah, di mana pada bangunan yang tinggi itu memerlukan gelombang yang rendah untuk beresonansi. Jadi di sini puncaknya itu ada pada gelombang 4 Hz. Nah, ini masih 3-an, nah ini 4. Jadi kalau kita lihat pada bangunan sebelah kanan, yaitu bangunan tinggi, dia sangat bergoyang. Tapi pada bangunan rendah dan sedang itu tidak bergoyang karena frekuensinya tidak sama. Jadi nggak ada efek. Nah, apabila goyangan ini ditingkatkan, maka bangunan yang lebih rendah, saat ini kondisi sedang, itu akan mulai bergoyang. Dan dia akan bergoyang secara penuh pada saat frekuensi 6 Hz. Nah, begitu juga nanti untuk bangunan yang rendah. Jadi pada intinya bangunan itu memang dirancang, bangunan tahan gempa itu memang dirancang untuk bisa bergoyang, tetapi dia masih tetap harus berdiri ketika gempa terjadi. Nah, ini setelah mencapai puncak, kurang lebih seperti ini getarannya untuk bangunan sedang. Dan kalau di sini lihat bangunan yang pendek sudah mulai lebih bergoyang. Dan bangunan yang tinggi itu tidak bergoyang sama sekali karena frekuensinya tidak sama. Jadi cuma di bagian bawah saja yang yang bergoyang sedikit tapi tidak beresonansi. Jadi inti dari sini adalah apabila gelombang gempa bumi match atau sama dengan gelombang natural pada bangunan, bangunan itu akan bergoyang sangat kencang. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini adalah salah satu contohnya akibat gempa bumi. Inilah kota di New Zealand pada tahun 2011. Christchurch ini dilanda gempa bumi. Jadi kota yang awalnya indah itu berubah menjadi seperti ini, di mana banyak bangunan-bangunan yang roboh dan ini mengakibatkan total loss kurang lebih 350 triliun rupiah. Dan ini belum termasuk inflasi, dan lebih dari 2.000 jiwa itu terdampak. Jadi dampak gempa bumi apa saja? Yang pertama adalah korban jiwa dan luka, karena penduduk yang tinggal di bangunan yang tidak kokoh bisa tertimbun atau tertimbun puing-puing atau barang yang jatuh saat terjadi gempa. Lalu ekonomi, karena bangunan banyak yang hancur, ekonomi juga tidak bisa berjalan dengan baik karena perlu melakukan rekonstruksi terlebih dahulu untuk memastikan proses ekonomi dapat berjalan kembali. Seperti contohnya membangun pabrik atau tempat tinggal. Lalu dampak gempa bumi juga mengakibatkan adanya tunawisma. Jadi banyak orang yang bisa kehilangan tempat tinggalnya sehingga mereka akan rentan terhadap penyakit yang berhubungan dengan kebersihan dan sanitasi. Nah, lalu hal berikutnya adalah puing-puing karena pada saat gempa dan ada bangunan yang roboh,
bawah, itu kita perlu membersihkan puing-puing dahulu sebelum bangun kembali. Lalu di Jakarta sendiri, dari catatan sejarah dari BMKG dari tahun 1699 sampai 2018 itu ada beberapa gempa dengan skala MMI dari 1 sampai 9 yang terekam. Jadi 7 gempa di skala 1 sampai 2, 5 gempa di skala 2 sampai 3, 3 gempa di skala 3 sampai 4, 2 gempa di skala 6 sampai 5, dan 3 gempa di skala 7 sampai 8, dan skala 8 sampai 9 itu ada 1 gempa. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri ini ada foto di mana bangunan yang dindingnya hancur akibat gempa. Dan pada tahun 97 itu terjadi gempa yang berjarak 300 km dari pusat Jakarta yang mengakibatkan orang-orang pada panik sehingga keluar dari gedung. Lalu untuk bangunan tahan gempa itu seperti apa sih? Nah, ini ada contoh model bangunan yang tidak tahan gempa. Jadi kalau diputar videonya, inilah bangunan yang standar, tapi begitu digoyang dia akan jatuh. Nah, kalau kita lihat di mana sih masalahnya? Nah, masalahnya itu sebenarnya ada di sendi-sendinya. Jadi sendi-sendinya tidak kuat. Jadi untuk model berikutnya, ketika sendi-sendinya diperkuat dan dia digoyang, itu tidak akan jatuh. Walaupun bangunannya bergoyang, itu tidak masalah karena ini adalah proses fenomena alam. Jadi daripada kita bekerja dengan keras untuk melawan gaya itu, lebih baik kita melakukan perubahan bergoyang. Jadi tidak namanya disipasi energi. Jadi kita menghilangkan gaya tersebut dengan cara bergoyang. Nah, lalu bentuknya seperti apa sih dalam kenyataan? Kalau bangunan beton bertulang itu seperti gambar di sebelah kiri. Jadi biasanya dalam pembersihan bangunan beton bertulang itu ada tulangan yang memanjang, kalau kolom dari atas ke bawah, dan biasanya ada cincin-cincin di dalam kolom maupun balok tersebut. Jadi kalau dipotong itu kurang lebih penampangnya seperti ini, seperti gambar di bawah. Yang kiri ini adalah balok, yang kanan adalah kolom. Nah, biasanya dalam bangunan tahan gempa, cincin-cincin ini jaraknya lebih rapat pada bagian hubungan kolom dan balok, sehingga ketika terjadi gempa memastikan daerah persendian itu tetap kaku dan tidak rusak. Lalu pada bangunan baja itu bentuknya kurang lebih seperti yang sebelah kanan. Jadi ada koneksi khusus antara balok dan kolom. Jadi di sini hal terlemah yang didesain adalah sambungan di balok yang dekat dengan kolom. Jadi bangunan dapat bergoyang dan kolom masih tetap utuh. Karena untuk bangunan tahan gempa, kolom tidak boleh rusak. Karena kalau kolom rusak, itu akan mengakibatkan bangunan jatuh. Kita nanti ada modelnya di bagian akhir. Mungkin lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah model struktur dengan menggunakan bracing. Jadi bracing ini adalah struktur diagonal yang digunakan untuk membuat bangunan menjadi lebih kaku. Jadi ketika digoyang, dia tidak akan bergoyang lebih ekstrim. Dia tidak akan bergoyang sekeras bangunan dengan sendi yang kuat. Karena di sini sistemnya lebih kaku. Lalu, sistem berikutnya adalah menggunakan damper air. Damper ini juga bisa berupa baja. Jadi prosesnya itu adalah ketika bangunan bergerak kanan, airnya itu akan tetap di tempat dan dia akan counterweight dari
center of mass bangunan itu sendiri atau pusat massa bangunan. Jadi kalau aplikasinya dalam dunia nyata itu ada di Taipei 101. Jadi ada besi di atas bangunan, di mana ketika bangunan menyimpang ke arah kanan, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, ketika gaya gempa ke sebelah kanan, dampaknya ini akan menolak gaya tersebut dengan bergoyang ke arah kiri. Dan begitu juga sebaliknya, sehingga bangunan tersebut tidak akan bergoyang secara ekstrim. Lalu hal berikutnya yang bisa menjadi solusi adalah menggunakan dinding geser. Jadi ini sistem yang kurang favorit karena biasanya arsitek kurang suka karena ini akan memblok view dari bangunan, dan biasanya kalau dinding ini sistemnya akan menjadi sangat kaku dan biasanya ditaruh di dekat dengan lift. Nah, lalu sistem berikutnya adalah menggunakan base isolator. Base isolator ini konsepnya adalah dia tidak connect antara tanah dan struktur atasnya. Jadi ketika tanah di bawah bergoyang dengan ekstrim, bangunan di atas goyangannya tidak se ekstrim tanah di bawah. Dan dalam aplikasi nyatanya itu biasanya menggunakan karet seperti ini yang ditaruh di antara pondasi dan struktur atas bangunan. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan di sini adalah kekuatan kolom dari bangunan tersebut. Jadi ketika kolom hancur, bangunan pun akan jatuh karena bangunan tidak stabil lagi. Lalu untuk biaya bangunan tahan gempa itu sendiri, sebenarnya kalau kita lihat bangunan standar itu biaya 100%. Untuk meningkatkan dengan bracing kurang lebih kita mungkin perlu 1%. Tergantung dari di mana lokasi bangunan itu dibangun, tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Untuk base isolator mungkin kurang lebih sekitar 10% perlu ekstra biaya. Tapi tergantung juga dari di mana lokasi bangunan tersebut, berapa biaya base isolator dan pemasangan, dan faktor-faktor lainnya. Jadi hal yang perlu diperhatikan dari sini adalah ketika kita berinvestasi lebih untuk membuat bangunan lebih tahan gempa itu, kita memerlukan biaya lebih, tapi itu tidak sebanyak kita membangun dari awal menggunakan bangunan yang standar. Kita hanya perlu menambah antara 1-10% atau lebih, tergantung dari sistem yang diinginkan. Dan ini sangat worth it karena memastikan bangunan tetap aman ketika terjadinya bencana. Karena untuk membangun kembali perlu dana 100% lagi. Jadi kalau membangun 100%, terus bangunannya roboh, kita perlu nambah 100%. Jadinya 200. Lalu, apakah bangunan kita aman terhadap gempa? Nah, bagaimana cara untuk mengkajinya? Itu sebenarnya kalau kita mempunyai gambar yang lengkap, gambar as-built drawing, gambar as-built, gambar yang ketika bangunan itu dibangun, seperti apa kondisi nyatanya, itu ada, kita bisa menilai dengan cepat. Tapi masalahnya gambar ini jarang ada. Biasanya bangunan dibangun berdasarkan S-design atau gambar yang desainnya aja, tapi waktu pengerjaan cepat-cepat dan tidak membuat S-build. Jadi hal ini membuat banyak ketidakpastian dan kita perlu melakukan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan gimana kondisi bangunan kita. Jadi dari BRIN sendiri atau Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki sistem penilaian bangunan tinggi yang disebut Sidutagami, di mana di dalamnya terdapat beberapa sistem evaluasi seperti penilaian non-struktural dan penilaian struktural, serta sistem informasi di dalamnya. Lalu untuk penilaian non-struktural itu penilaiannya berupa checklist. Jadi
tim pakaji dapat melakukan penilaian yang bersifat non-struktural, seperti pengecekan apakah evaluasi ada, rencana evakuasi dan titik kumpul ada atau tidak, alat pemadam api ringan apakah ada atau tidak, potensi pot tanaman jatuh dari ketinggian apakah ada atau tidak, dan checklist lainnya untuk memastikan kerentanan non-struktural. Angkur juga apakah lemari yang besar sudah diangkur atau tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk penilaian struktural ini agak lebih kompleks. Jadi kita dari BIN sendiri menyarankan sebaiknya perlu adanya hemat test. Hemat test ini yang sebelah kiri tujuannya untuk mengetahui berapa kuat tekan beton. Lalu apabila gambar S-build tidak ada, kita perlu melakukan pemindaian tulangan di gedung yang kita ingin kaji. Jadi dari sini kita bisa tahu kurang lebih di mana saja lokasi tulangan, jumlah tulangan. Lalu kita juga bisa tahu concrete cover-nya berapa. Concrete cover itu adalah selimut beton. Lalu setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita masukkan ke software perangkat lunak untuk menilai bangunan tersebut. Nah, ini adalah kurang lebih analisa struktural. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah diagram momen atau gaya dalam yang terjadi dalam bangunan. Jadi dari data-data yang kita punya, seperti jarak antar kolom, tinggi bangunan, luas bangunan, tebalan slab, kolom, dimensi struktural, kita bisa mendapatkan beban mati bangunan. Kita juga bisa mengestimasi beban hidup bangunan dan gaya gempanya dari peta gempa terbaru. Dari sini kita hitung gaya-gayanya, kita mendapatkan gaya yang kemungkinan terjadi. Lalu kita juga bisa mengetahui berapa kapasitas elemen struktural seperti kolom dan balok atau dinding gesernya. Dari sana kita bisa bandingkan dan kita bisa mengetahui apakah bangunan ini masih kuat atau tidak. Kalau bangunan kuat itu ciri khasnya adalah kapasitas elemen pendukung struktur seperti balok, kolom, dan dinding geser itu lebih kuat dari gaya yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selain itu ada beberapa defisiensi lainnya dalam bangunan dan solusi retrofittingnya. Nah, salah satu contohnya adalah tingkat lunak atau soft story. Jadi ini pada intinya banyak terjadi di ruko-ruko. Jadi biasanya ruko itu karakteristiknya lantai 1 ada bukaan yang lebar karena biasanya dipakai untuk menjual barang, dan display biasanya tertutup hanya oleh kaca, dan pada lantai 2 dan 3-nya itu ada dinding, di mana dinding ini akan membuat bangunan lebih kaku. Jadi ketika ada gempa, cuma lantai 1-nya saja yang bergoyang dengan heboh, dan lantai 2, 3-nya masih tetap kaku. Jadi biasanya runtuhnya itu terjadi pada lantai di bawah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya dari masalah ini adalah memberikan dinding geser atau bracing, atau memperkuat frame-nya, atau menambah kolom. Jadi ada beberapa solusi di sini yang dapat dilakukan. Lalu kerentanan berikutnya adalah kualitas konstruksi yang rendah dan pelaksanaan pendetailan yang tidak tepat. Contohnya seperti gambar di sebelah kiri, ini adalah penggunaan sengkang atau cincin tulangan yang tidak tepat, di mana hooknya ini 90 derajat. Jadi dia tidak, ketika terjadi gempa, dia akan mudah terlepas. Nanti kita ada gambar gimana caranya membuat hook yang benar 135 derajat. Lalu detail lainnya yang kurang biasanya adalah mutu beton yang kurang bagus. Jadi kalau kita lihat di sini gambar sebelah kanan, banyak terjadinya agak kopas gitu tulangannya, betonnya.
Jadi batu-batunya itu tidak menempel dengan sempurna. Lalu sambungan tulangan itu kurang panjang. Jika menyambungkan tulangan satu dengan lainnya, biasanya itu perlu panjang 40 kali diameter tulangannya. Tapi kalau tidak cukup, biasanya akan mudah terlepas. Lalu selimut beton juga tidak boleh terlalu tebal, harus mengikuti standar. Lalu ya mungkin itu aja. Setelah itu kerentanan berikutnya adalah, nah ini contoh tes yang benar, itu ada sebelah kanan, yang di ujung ini biasanya 135 derajat itu bentuknya seperti ini, di mana tes atau sengkang ini akan lebih kuat, karena dia dikancing seperti ini. Kalau dikancing seperti ini, dia akan mudah terlepas. Nah, jadi pada SNI yang baru, itu jumlah sengkang sebaiknya lebih banyak, karena ketika terjadinya gempa ini memastikan kolom apa yang namanya konkret beton pada kolom itu tidak spalling atau tidak runtuh pada saat terjadinya gempa dan bangunan bergoyang. Lalu kerentanan lainnya adalah kerentanan balok kuat dan kolom lemah. Jadi konsep pada bangunan itu sebaiknya kolom dibuat lebih kuat daripada balok. Jadi ketika bangunan bergoyang, kolomnya masih tetap utuh, dan biasanya balok boleh gagal, karena ketika balok gagal itu biasanya efeknya adalah simpangan bangunan menjadi lebih besar. Tapi kalau kolom gagal itu akan berdampak ke stabilitas bangunan, di mana bangunan dapat jatuh seperti mola model yang divideokan tadi. Nah, solusinya apa sih dari 3 masalah sebelumnya, yaitu kualitas konstruksi yang rendah, peningkat yang tidak cukup, kegagalan balok kuat, kolom lemah? Itu solusinya sama, yaitu kita bisa melakukan penambahan elemen pemikul beban lateral seperti shear wall, atau melakukan pengurangan massa, atau melakukan pelapisan kolom dan balok beton yang biasanya disebut jacketing seperti gambar di sebelah kiri, atau membungkus beton dengan siap api, yaitu carbon fiber reinforced polymer. Jadi ini dibungkus kolom dan baloknya menggunakan carbon fiber untuk meningkatkan kapasitas strukturnya. Lalu kita juga punya case study waktu konstruksi hotel Hilton di Nepal. Jadi waktu tahun 2015 hotel ini lagi masa konstruksi, dan ketika 2015 sendiri itu terjadi gempa di Kathmandu di Nepal, sehingga proses pembangunan ini dievaluasi kembali. Jadi sebenarnya kalau dilihat gempa yang terjadi itu pada tahun 2015, yaitu tanggal 25 April, itu gaya gempanya lebih besar daripada yang distandarkan di Nepal. Sehingga bangunan hotel ini perlu diperkuat. Nah, bagaimana cara perkuatannya? Perkuatannya itu menggunakan damper atau menggunakan bracing, di mana ada shock breaker. Ada semacam jenis shock breaker juga dalamnya untuk disipasi energi atau mengubah gaya energi gerak menjadi energi panas. Jadi nanti ada videonya kurang lebih gimana proses dampers ini. Jadi kurang lebih bentuknya kayak shock breaker pada kendaraan. Nah, ini dampersnya itu dipasang di beberapa tempat. Ini kalau dilihat bangunan dari atas kurang lebih bentuknya seperti ini. Dipasang pada titik-titik yang diperlukan saja dan di titik-titik yang krusial setelah analisa gedung dilakukan. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini dampers. Biasanya dipasang secara diagonal
Dan bentuk ini juga sangat bagus ya di bangunan. Kalau dilihat dari arsiteknya, mejanya ini dibuat secara diagonal, jadi kelihatan lebih keren. Nah, lalu kalau dilihat dari denahnya, kurang lebih pemasangannya ada seperti ini, dari lantai ground level sampai lantai 4. Nah, lalu ini ada video tentang bagaimana dumper itu bekerja. Jadi pada intinya dumper itu adalah suatu tabung yang diisi dengan cairan. Nah, kurang lebih sistem kerjanya sama seperti shock breaker pada kendaraan, di mana ketika frame-nya ini mendapat gempa dan dia terjadi guncangan, piston di dalam dampersnya ini akan bergerak dan ini akan menghasilkan panas. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana bangunan dengan dampers dan tanpa dampers. Jadi yang sebelah kanan dengan dampers itu goncangannya lebih rendah, sedangkan yang di kiri tanpa dampers itu goncangannya lebih heboh. Nah, itu kurang lebih pemasangannya seperti yang tadi, dan ini lokasi pemasangannya perlu dipasang di beberapa titik sehingga membuat bangunannya menjadi lebih stabil. Nah, kurang lebih ini adalah beberapa contoh bangunan yang telah dikerjakan oleh Miyamoto. Nah, dari hasil analisa diketahui bahwa bangunan dengan menggunakan dampers itu drive rasionya atau simpangan bangunan saat terjadinya gempa itu lebih rendah dibandingkan dengan tanpa menggunakan dampers, seperti video yang tadi kita putar. Nah, materi terakhir yaitu tentang persiapan dalam menghadapi gempa. Nah, ini adalah ilustrasi ketika gempa itu terjadi di dalam bangunan. Biasanya di apartemen itu ada beberapa ruangan yang ada, seperti bangunan ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Nah, ini kurang lebih ilustrasi di ruang tamu atau di dapur. Jadi ada potensi lampu di atas bisa pecah dan menimpa kita, televisi bisa jatuh juga, dan perabotan juga ada potensi untuk jatuh. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, banyak pecahan-pecahan kaca, pisau, dan benda tajam lainnya yang berpotensi untuk melukai kita. Walaupun bangunannya utuh, tapi kalau kita kena benda ini, kita akan mengalami luka. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah bersembunyi di bawah meja, dan kita perlu melindungi kepala kita. Jangan sampai terkena pecahan-pecahan ini. Lalu ini adalah ilustrasi di tempat tidur. Jadi ketika di tempat tidur ada beberapa potensi seperti lemari yang berpotensi untuk jatuh dan terguling dan menimpa kita. Buku-buku juga bisa jatuh, dan jendela itu bisa pecah dan pecahannya bisa mengenai kita. Lukisan yang digantung juga berpotensi untuk menimpa kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdiri dekat dinding yang aman atau bersembunyi di bawah kasur. Jadi kurang lebih tempatnya di sini. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, ini ilustrasi bahaya gempa di luar rumah. Jadi ketika terjadi gempa di luar itu nggak kalah bahaya juga dibandingkan dalam rumah, karena banyak potensi seperti kaca-kaca pada gedung itu kemungkinan jatuh, dan billboard atau hal-hal dari ketinggian itu kemungkinan jatuh dan menimpa kita. Tiang listrik juga bisa, dan kabel listrik juga bisa menimpa kita. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi gempa yang heboh. Lalu kendaraan juga, kalau ada yang ngebut itu berpotensi menabrak kita. Jadi intinya di luar rumah itu nggak kalah lebih berbahaya daripada di dalam. Nah, kalau
kalau kita lagi di indoors, apa yang kita bisa lakukan kurang lebih kita bisa bersembunyi di bawah meja. Lalu ketika goncangannya sudah berhenti, kita bisa memakai sepatu karena banyak pecahan-pecahan. Lalu memastikan kita bisa buka pintu karena ketika terjadi gempa, apabila pintu kita rusak, itu akan sulit dibuka dan kita akan mengalami kesulitan untuk kabur. Kita juga perlu mengecek apakah ada api. Kalau ada api, kita perlu menghilangkan api itu, memadamkan api itu. Kita juga perlu ngecek bagaimana keadaan sekitar melalui handphone atau TV apabila komunikasi masih tetap tersedia. Lalu hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika terjadi gempa itulah kita tetap berdiam dalam rumah apabila rumahnya itu aman. Dan kita perlu memastikan rumah yang kita tinggali itu aman. Karena ketika terjadi gempa dan kita perlu evakuasi keluar rumah, kalau di wilayah perkotaan itu ada beberapa potensi seperti puing-puing yang menimpa kepala kita dari ketinggian. Itu sangat berbahaya. Lalu ketika kita evakuasi juga kita perlu evakuasi secara tertib sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Berikutnya apa sih yang kita bisa prepare? Apa sih yang bisa kita siapkan ketika kita masih punya waktu? Jadi hal yang paling gampang kita bisa grocery store, kita bisa belanja ke supermarket. Kita bisa menyiapkan makanan dan minuman untuk setidaknya bisa bertahan selama 3 hari. Apabila makanan ini perlu di rolling gitu. Jadi kalau sudah mau dapat expired time, kita perlu memastikan untuk membeli lagi dan kita bisa menggunakannya di kemudian hari. Lalu kita sebaiknya juga mempunyai emergency bag. Kenapa penting? Karena ketika terjadinya bencana, kita biasanya nggak ada waktu untuk siap-siap. Jadi kita fokus perlu menyelamatkan diri. Nah, emergency bag ini biasanya kita perlu memiliki cash, lalu kartu asuransi, KTP, senter, fluid, pisau, portable radio atau walkie-talkie, helm pelindung kepala, lalu handuk dan lain-lainnya. Kita juga perlu memastikan adanya air dan makanan dalam tas ini. Dan first aid kit atau kotak obat-obatan, lalu sikat gigi, termometer, dan barang-barang lainnya. Jadi hal lainnya yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau kita punya bayi, kita perlu menyediakan makanan bayi, popok, dan tisu basah. Lalu untuk senior atau orang tua, itu kita kalau misalnya ada yang pakai gigi palsu, kita perlu menyediakan gigi palsunya atau popok untuk orang tua dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa barang-barang penting yang perlu diperhatikan. Kalau punya binatang kucing, kita perlu menyediakan makanan buat kucing tersebut. Jadi lalu lanjut untuk strategi, kita perlu diskusi juga dengan keluarga. Jadi kita perlu merencanakan, misalnya gempanya terjadi saat malam hari. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita perlu bersembunyi di bawah meja, lalu mengecek orang-orang terdekat seperti orang tua dan anak. Kita cek bagaimana kondisinya, lalu kalau misalnya gempanya terjadi di kantor pada saat jam kerja, bagaimana langkah-langkah berikutnya, seperti mungkin kita bisa menelpon keluarga buat mengecek kondisinya dan melakukan pertolongan. Nah, jadi ini perlu didiskusikan dengan keluarga. Lalu ketika gempa itu terjadi pada saat kita di luar,
Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti tiang listrik, kabel listrik, dan barang-barang yang memungkinkan untuk menimpa kita seperti kaca atau billboard ataupun benda lainnya dan kendaraan yang ada di jalanan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ingin kontak lebih lanjut, feel free buat connect dengan Instagram kita di Kota Kuat atau WhatsApp ke nomor WhatsApp kita di 0852 1990 3819. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya balikan lagi ke Ibu Titi. Baik, terima kasih banyak Julian. Menarik sekali karena kami tinggal di tempat hunian vertikal ya. Jadi memang hal-hal yang tadi barusan Julian sampaikan ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini saya share screen pertanyaan yang saya kumpulkan dari chat ya, Julian. Kalau misalnya bisa tolong jawab. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Airin nih. Atau mungkin Airin mau ada suaranya, Airin biar rame ya. Silakan Airin, monggo. Baik, Mbak Titi, terima kasih. Mas Julian, terima kasih. Salam dari tepi Samudra Pasifik. Saya sedang jauh. Terima kasih untuk sesinya, benar-benar membuka mata. Jadi seperti melakukan self questioning, apakah unit apartemen yang saya beli, yang saya miliki memenuhi syarat tahan gempa apa enggak gitu. Jangan-jangan yang ini saya ngalamin beli kucing dalam karung gitu. Nah, saya mau nanya nih Mas Julian, terima kasih tadi sudah menjelaskan ada beberapa aplikasi untuk mengetahui. Tapi kan dan juga ada denah ketika membangun seperti itu, dan itu semua sangat teknis. Nah, sebagai warga pemukiman vertikal, bagaimana kami bisa tahu bahwa bangunan yang kami tempati, unit yang kami miliki itu memenuhi persyaratan tahan gempa? Itu satu. Kedua, sebenarnya kan kalau secara hak sebagai warga, sebenarnya kan SLF itu sertifikat layak fungsi itu kan sebenarnya sebaiknya ditayangkan di publik, di ranah publik ya, ranah publik di komplek apartemen misalnya di Mading. Tapi selama saya memiliki dan menjadi warga di Green Palace, saya nggak pernah lihat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita di Jepang, karena Jepang itu kan memang salah satu negara yang cukup rutin mengalami gempa, sehingga ada aplikasi yang seluruh warga Jepang itu di jam tangannya, di handphonenya itu ada aplikasi untuk bisa early warning system seperti itu. Nah, kita sebagai warga di Jakarta lah misalnya, atau warga di Indonesia, kita kan terletak di Ring of Fire. Apakah ada aplikasi yang bisa kita download, kita download di gadget kita, di smartphone, di smartwatch, yang bisa membantu kita untuk early warning system, Mas? Terima kasih Mbak Titi. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan pertama, apakah ini mengenai kekuatan bangunan dan lain-lain ini menurut saya mungkin dengan pengembang atau dengan Parian kali ya. Parian, bangunan-bangunan tinggi di Jakarta ini seperti apa kondisinya, terutama apartemen-apartemen yang kami tinggali. Boleh bisa dijawab, Pak? Dari sisi sebagai warga gitu loh Mbak Titi, maksudnya. Tapi pertanyaannya itu memang ke pengembang ya, karena dalam hal ini kita memang mendapatkan informasinya memang dari pengembang kalau seperti itu, bukan seperti itu. Tapi biasanya pemerintah kan Pemda mengecek ya. Mungkin kita bisa dengarkan kalau ada Pak Rian, saya lihat masih ada Pak Rian. Bagaimana kondisi bangunan-bangunan tinggi di Jakarta ini? Apakah memang mereka gempa? Lalu yang kedua, apakah ada pengecekan secara rutin atas ketahanan struktur bangunan, mengingat ditemukan
patahan-patahan baru gitu ya di Indonesia ini. Bisa tadi jawab Pak Rian? Baik, Bu Titi, terima kasih Bu. Bu, saya ingin sedikit menyampaikan paparan, boleh? Boleh, sangat-sangat boleh Bapak. Terima kasih Dari banyak. Pak Julian, Pak Julian. Silakan Pak. Izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaparkan singkat saja nih terkait dengan beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pengurangan risiko bencana gempa bumi. Yang pertama, Pak Rian izin Pak, boleh slide show Pak biar lebih gede. Maaf baik, Pak, Bu. terima kasih. Bentar. Sudah terlihat Bu? Mantap. Ya, baik Baik. Bu. Izin kami dari BPBD DKI Jakarta sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan ataupun aktivitas dalam hal pengurangan resiko bencana gempa bumi di Pemprov DKI Jakarta. Sedikit ingin saya menyampaikan bahwa di DKI Jakarta sendiri memiliki 10 ancaman bencana, Bu. Bapak Ibu sekalian, yang ini tertuang dalam kajian resiko bencana DKI Jakarta tahun 2022 sampai dengan 2026. Di mana dari 10 ancaman bencana yang teridentifikasi di Jakarta, kami coba memfokuskan kepada 3 prioritas, yaitu gempa bumi, banjir, dan kebakaran perkotaan. Di sini Bapak Ibu sekalian, memang secara umum kejadian selama 5 tahun belakangan ini didominasi oleh kejadian kebakaran, di mana hampir di sini hampir setiap hari DKI Jakarta mengalami kebakaran. Kemudian diikuti oleh beberapa kejadian kedaruratan lainnya, termasuk banjir. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Julian terkait dengan 4 kejadian gempa yang pernah merusak di DKI Jakarta. Di sini kami pada saat kami berkoordinasi dengan BMKG, dari 4 kejadian gempa yang merusak ini di tanggal 5 Januari 1699 ini diperkirakan kemungkinan berasal dari subduksi selatan Pulau Jawa, yaitu lempeng Indo-Australia dengan Eurasia yang kita sering kenal dengan namanya megatrust di 1699. Kemudian 2, 3, dan 4 kejadian tahun 1780, 1834, dan 1903 ini diperkirakan berasal dari sesar yang berada di darat, yang diperkirakan merupakan berasal dari sesar Baribis, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari kejadian gempa tersebut terkait dengan zona megatrust, di sini ada ancaman dari Selat Sunda, yaitu dengan jarak sekitar 400 km. Disinilah yang waktu kita melakukan skenario rencana kontingensi gempa bumi, dari BMKG sendiri menyampaikan kemungkinan kejadian gempa yang dapat merusak di DKI Jakarta berasal dari megatrust dengan kekuatan di sumber gempa kurang lebih sekitar 8,7 magnitudo dengan skala rambat yang sampai di DKI Jakarta sekitar 7 sampai dengan 8 skala MMI. Dan kemudian dari sesar sendiri, dari yang berradius 500 km, terdapat 12 sesar aktif yang berdekatan dengan Jakarta, tetapi kami mewaspadai 3 zona sesar aktif, yaitu sesar Baribis, sesar Lembang, dan sesar Simandiri. Dan mungkin di dalam nanti buku yang akan dikeluarkan oleh Pusgen, ini sesar Baribis yang sebelumnya masih dalam penelitian, mungkin akan dirilis di tahun 2024. Kami pada saat itu difasilitasi oleh Miyamoto juga pernah bertemu dengan teman-teman dari Pusgen dan PUPR, dan rencananya kita juga akan coba memetakan apakah sesar Baribis ini kemungkinan melintas di wilayah DKI Jakarta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Julian sudah sampaikan, jadi
sebenarnya ada dua intensitas gempa, yaitu yang kalau kita mengenal Richter atau magnitudo adalah kekuatan gempa yang berasal dari pusat gempa tersebut. Tetapi karena di DKI Jakarta sementara ini belum teridentifikasi terdapat pusat gempa yang ada di wilayah DKI, kemungkinan yang kita akan rasakan adalah skala rambat ataupun yang kita kenal dengan skala MMI. Tadi Mas Julia sudah sampaikan di empat kejadian gempa itu ada sekitar 3 kejadian gempa dengan skala cukup merusak di atas 6, yaitu 7 dan 8. Kemudian 1 skala gempa dengan intensitas di atas 8 sampai dengan 9. Bapak Ibu sekalian, di dalam rencana kontingensi gempa bumi DKI Jakarta itu dengan kondisi potensi gempa yang berasal dari megatrust dengan kekuatan skala gempa yang mungkin berdampak ke DKI Jakarta, yaitu sekitar 6 sampai dengan 7, ini akan cukup merusak bagi beberapa bangunan yang non standar ataupun di luar standar dari SNI 1726/2019. Kemudian bagi bangunan-bangunan yang terstandar itu mengalami beberapa kerusakan. Tetapi kalau sudah di atas 8, itu kemungkinan banyak akan terjadi beberapa kerusakan struktur. Di sini ingin saya menggambarkan sedikit terkait dengan skala MMI, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau skala MMI 1 sampai dengan 5, itu kita akan merasakan kalau 1 itu seperti goncangan truk yang lewat di sekitar kita, jadi hanya sedikit. Kemudian 5, skala 5 itu skalanya kita bisa melihat beberapa lampu bergoyang dan beberapa perabotan itu juga ikut bergetar. Tapi kalau sudah di atas 5, ya skala 6, sudah ada beberapa barang yang berjatuhan. Jadi kalau kita merasakan barang-barang di sekitar kita jatuh, berarti skala MMI yang kita terima di sekitar kita adalah di atas minimal 6 ataupun di atas 6. Jadi beberapa waktu itu kita coba diskusi dengan teman-teman dari BMKG, kapan kita harus melakukan evakuasi. Pada kapan kita melakukan evakuasi, jadi kalau seandainya memang bangunan itu dibangun dengan standar yang sesuai dengan SNI, dan biasanya pada saat kita melakukan perencanaan pembangunan atau pembangunan di DKI Jakarta, melalui Citata maupun PTSP di atas tahun 2012 sudah mengakomodir bangunan-bangunan syarat tahan gempa. Seperti itu. Jadi di skala 5 sebenarnya biasanya bangunan yang memenuhi standar SNI tidak akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tetapi kalau sudah di atas 5, itu ada kemungkinan beberapa terjadi keretakan, tetapi bagi bangunannya SNI itu tidak cukup membahayakan. Dan waktu itu kami coba menyepakati bahwa biasanya kalau 5 untuk bangunan yang di atas 2012 itu tidak perlu evakuasi. Tetapi di atas 5 ataupun sudah ada barang-barang berjatuhan, ini melakukan evakuasi. Jadi ini terutama kita antisipasi bagi bangunan-bangunan yang cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah di atas 8 lantai, untuk melakukan dengan skala 1 atau 2 sudah evakuasi, kami khawatirkan terjadi timbul kecelakaan di saat pintu darurat. Lanjut, tadi sudah sampaikan oleh Mas Julian terkait dengan 7 langkah selamat dari gempa bumi. Kemudian kebakaran, sedikit terkait dengan kebakaran. Sebenarnya 5 menit awal ini perlu diantisipasi apakah kebakaran itu bisa dipadamkan, api itu bisa dipadamkan atau bisa meluas. Jadi disinilah kami menekankan pentingnya kemampuan dari penghuni dalam penghuni ataupun petugas tim darurat di suatu bangunan itu mampu memadamkan api di bawah 5 menit.
Karena kalau sudah di atas 5 menit di awal, api tidak dipadamkan, maka itu akan mengakibatkan kebakaran yang cukup merusak. Ini ada beberapa peraturan gubernur, Bapak Ibu sekalian, di Pergub 143 2016 tentang MKKG, kemudian Pergub 170 tahun 2016 tentang standarisasi rambu kebencanaan dan manajemen bencana pada gedung. Ini terkait dengan bagaimana melindungi diri bagi apabila kita terkena oleh terbakar. Get down, get low, and get out. Ini beberapa kami pada saat kita melakukan pendampingan, pelatihan bagi warga yang berada di gedung-gedung tinggi. Pada saat kita melakukan tes drill ataupun latihan evakuasi, kami juga selain melihat ataupun mencoba membangkitkan respon dari penghuni dalam hal melakukan evakuasi, ataupun bagaimana kami melihat respon dari tim tanggap darurat pada situasi kondisi kejadian kedaruratan, entah itu kebakaran maupun kejadian-kejadian bencana alam lainnya. Sekaligus kami coba mengetes beberapa peringatan-peringatan dini yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, ada beberapa temuan pada saat kami melakukan drilling ini. Ada kadang-kadang karena jarang dilakukan drill, terdapat beberapa alarm yang tidak berbunyi di beberapa lantai. Ini juga kita temukan pada saat kita melakukan drill, pada saat melakukan evakuasi di gedung-gedung bertingkat. Kemudian kita juga mengetes rambu-rambu evakuasi, sangat sedikit sekali rambu evakuasi yang ada di beberapa gedung, tapi khusus untuk terutama di gedung-gedung fasilitas publik. Banyak kami temui jalur evakuasi sedikit, kemudian terkadang juga tidak terlihat oleh penghuni pada saat melakukan evakuasi. Ini kemudian jalur evakuasi, kami juga pada saat kami melakukan drill, kita menemukan beberapa jalur evakuasi yang terhalang oleh beberapa barang yang ditempatkan di tangga darurat, karena kadang-kadang persepsinya tangga darurat itu bukan sebagai jalur evakuasi, tetapi sebagai tempat penyimpanan. Pernah sekali kami melakukan uji coba di jalur evakuasi, pada saat kami sampai bawah, ternyata jalur evakuasinya ditutup oleh pengelola dengan alasan bahwa karena sering dipergunakan untuk beberapa tindakan-tindakan kriminal, entah itu memakai narkoba dan lain-lain, sehingga jalur evakuasi tersebut ditutup. Nah, ini yang kami coba informasikan bahwa jalur evakuasi ini sangat vital apabila dibutuhkan saat kondisi kedaruratan. Titik kumpul. Dan di sini kami juga menyampaikan kepada pengelola bahwa pentingnya untuk membentuk satu tim tanggap darurat, di mana tim tanggap darurat ini mampu berperan untuk mengatur atau mengelola kepanikan dari masyarakat, dari warga ataupun penghuni, dan bagaimana pembagian tugas tim tanggap darurat pengelola ini dalam mengelola kejadian kedaruratan. Kemudian kami juga menekankan bahwa masyarakat itu adalah penolong. Bapak Ibu sekalian, kami petugas rescue, kami petugas pemadam kebakaran, pada saat kami mencapai di tempat Bapak Ibu sekalian apabila terjadi kondisi kedaruratan, kami akan membutuhkan waktu. Apalagi di Jakarta, belum macetnya, belum hambatan-hambatan lain. Jadi kami coba membangun bahwa masyarakat juga harus diedukasi dan masyarakat juga mampu untuk melakukan pertolongan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang terdekatnya. Jadi jangan hanya mengandalkan regu penolong, tetapi masyarakat juga mampu merespon dan mampu melakukan tindakan-tindakan pertolongan pertama di kondisi lingkungan sekitarnya apabila terjadi kondisi kedaruratan. Kemudian tadi berkaca dari kejadian
gempa Turki di 2023, kemudian gempa Padang dan gempa Palu, di mana terdapat beberapa bangunan yang rubuh dihantam oleh gempa bumi. Bapak Ibu sekalian, Pemprov DKI Jakarta pada bulan Mei 2023 telah membentuk Satgas Terpadu Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi untuk menilai gedung dan non-gedung yang ada di DKI Jakarta, di mana Satgas ini merupakan Satgas kolaborasi antara BNPB, BPBD DKI, kemudian dari PUPR, Citata, maupun dari unsur akademisi maupun masyarakat penggiat penanggulangan bencana, termasuk dari pihak Miyamoto, di mana dalam Satgas ini tadi kami coba mengembangkan bersama BRIN terkait dengan tadi yang oleh dipaparkan oleh Pak Julian, program si Dutagami. Khusus untuk Satgas Penanganan Gedung dan Gedung ini kami coba memfokuskan kepada bangunan-bangunan milik pemerintah, yaitu bangunan pemerintah seperti wali kota, balai kota, dan lain-lain, kemudian sarana kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain, sarana pendidikan, kemudian rumah-rumah susun. Di sini tadi sudah sampaikan oleh Mas Julian, jadi di Dutagami sebenarnya kami ada 3 sistem tadi, sigap untuk menilai nol struktur, kemudian si jagat dan si kuat, dan tahun ini di BPBD sendiri sudah dipasang peralatan untuk si kuat, di mana kami menempatkan sensor-sensor di gedung BPBD DKI Jakarta yang akan mengirim data apabila terjadi perilaku akibat gempa bumi dari satu bangunan. Perilaku tersebut apakah memang masih sesuai dengan perilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan ataupun sudah melebihi dari standar yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan beberapa kerusakan. Dan sinilah yang kami akan coba sebarkan terkait si Dutagami di Pemprov DKI Jakarta, sehingga kami memiliki data apabila gedung yang rusak apabila terjadi gempa bumi. Kemudian kalau memang kami memiliki SB drawing, berarti kami juga akan mampu melihat bagaimana tim rescue ini dalam melakukan pertolongan, di mana tempat-tempat yang terkuat dan di tempat-tempat yang memungkinkan kami untuk melakukan pertolongan apabila terjadi gempa bumi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Julian terkait dengan sigap, si kuat, dan si jagat. Dan nanti pusat pengendali, monitoring, dan kendalinya ada di BPD DKI Jakarta yang kami sudah tempatkan monitornya. Ini terkait tadi. Kemudian ini si jagat, kemudian monitoring seperti ini, Bapak Ibu sekalian, untuk si kuatnya. Ini tim-tim yang kami melakukan asesmen di Menara Saidah dan Balai Kota, bagaimana mengukur tulangan-tulangan. Dan ini karena waktu itu di Balai Kota kami tidak memiliki S-build drawing, sehingga kami coba membuat S-build drawing sendiri, dibantu oleh kawan-kawan dari PT Aruna. Dan tahun ini kami juga akan coba membeli alat-alat untuk memetakan bagi bangunan-bangunan yang tidak memiliki S-build drawing. Slicing dan untuk membentuk peta 3D map-nya. Dan ini tadi yang Mas Julian sampaikan, ini untuk si jagat, apakah bangunan ini sesuai, nanti goncangan ini sudah terjadi, apakah masih kuat ataupun terjadi kerusakan-kerusakan pada kolom-kolom utamanya. Dengan di sini kita intervensi melalui 3 skenario gempa, yaitu zona megatrust 8,7 dengan skala 6 dan 7 MMI, kemudian sesar Lembang 6,8 dengan 4 skala MMI, dan sesar Cemandiri 6,7. Kenapa kami tidak memasukkan sesar Baribis? Karena pada saat itu untuk sesar Baribis sendiri masih dalam penelitian pada saat kami mengembangkan si Dutagami. Dan di sini nomor panggilan kedaruratan Jakarta Siaga 112, dan tadi disampaikan oleh Bu Iren ya terkait dengan apakah ada aplikasi yang bisa dipergunakan oleh warga dalam hal memitigasi bencana kejadian. Ini bisa bisa di-download di Play Store, Bapak Ibu sekalian, di Simba. Kemudian ada nomor panggilan darurat di Jakarta Siaga 112,
kalau di Play Store-nya Siaga 112. Nanti akan menyampaikan terkait dengan peringatan-peringatan kejadian bencana yang ada di DKI Jakarta, dan saat ini kami juga telah menempatkan bersama dengan BMKG menempatkan satu alat monitoring real apabila terjadi goncangan, apabila terjadi gempa yang ada di sekitar Jakarta, di mana real ini bisa membantu Pemprov DKI Jakarta dalam percepatan memberikan peringatan dini bagi masyarakat. Demikian, Bu Titi, terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Pak, mohon izin. Tadi saya baca juga catatan di chat dari Pak Bill bahwa bangunan tinggi di Indonesia ini sudah memiliki kode konstruksi sesuai tahan gempa. Artinya bangunan tinggi di Jakarta ini paling tidak memang sudah memenuhi building code gitu ya, Pak? Betul ya, Pak? Ya, sebagian besar bangunan yang dibangun di bawah, di atas, kan building code untuk gempa itu kalau tidak salah baru dibuat di tahun 2012. Dan jadi kami memang untuk Satgas ini, kami coba menilai bangunan-bangunan yang dibangun di bawah tahun 2019, terutama bangunan-bangunan pemerintahan. Baik. Untuk kalau Jakarta sendiri, sebagian besar bangunan yang dibangun melalui di atas tahun 2012 sudah memenuhi building code gempa yang disesuaikan oleh TNI 1726 2019. Baik. Jadi kalau di bawah 2012 kemungkinan belum ya, Pak? Ada kemungkinan belum ya, Pak? Iya, belum ada SINI-nya, sehingga kami coba mematakan tersebut, dan yang kami khawatirkan adalah penambahan struktur bangunan baru di yang tidak sesuai dengan SBD drawing awalnya. Contohnya ada beberapa penambahan kayak apa namanya lantai yang kami temui di Balai Kota. Di SB drawing itu hanya sampai lantai 22, ternyata pada saat kami temukan bangunan itu sudah menambah satu lantai lagi menjadi lantai 23. Kemudian penambahan beban di atasnya. Jadi yang kami coba khawatirkan adalah penambahan beban di luar SB drawing yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ini yang kami khawatirkan. Kejadian ini kan kejadian berkaca di gempa Turki. Ada di mana gempa Turki sendiri sudah memiliki building code gempa yang sudah ditetapkan di tahun 2018-2019, tetapi bangunan yang dibangun di tahun 2019 malah runtuh. Dan ini yang kami coba memonitoring, karena ada gap di sini. Kalau untuk bangunan yang baru dibangun, itu ada pengawasan, perencanaan sampai dengan pengawasan. Tetapi bangunan yang sudah dibangun, siapa nih yang akan menilainya? Dan apakah masih sesuai dengan standar? Dan pada saat kami melakukan assessment ini, bukan hanya dengan kami BPBD, juga melibatkan oleh pihak Damkar untuk melihat sistem proteksi kebakaran pada gedung tersebut. Jadi lebih seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Artinya kalau memang bangunan tersebut ingin dicek, maka pengelola atau yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memang perlu kemudian melakukan diskusi dengan BPBD untuk kemudian mencari cara untuk dicek gitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi nanti kami akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk penguatan bangunan maupun penguatan dari non-struktur tadi. Baik Pak. Terima kasih banyak. Sekarang saya ada pertanyaan dari Pak Subur, sudah terjawab tadi ya Pak ya mengenai apa yang harus dilakukan. Tadi sudah sangat detail. Ini ada pertanyaan dari Mas Didik Jatim. Mas Didik mau buka mic-nya? Silakan Mas Didik kalau misalnya mau buka atau saya bacakan. Mas Didik masih adakah? Nah, masih ada Mas Didik. Silakan Pak. Oke, pertanyaannya langsung saya bacakan aja ya. Apakah benar di bangunan bertingkat ada sistem titik kumpul di setiap lantai kelipatan 6, 12, 18? Nah, seperti apa ya Pak atau Mas Julian? Benarkah ada sistem titik kumpul di setiap lantai kelipatan 6, 12, 18? Ini yang bertanya dari Jawa Timur ini Pak. Apakah ada building code seperti itu Pak? Nah, Mas Didik mau berbicara? Ya Bunda, mohon maaf ini. Monggo. Ya, jadi mohon izin. Selamat malam, Komandan Selamat malam.
Jakarta. Mohon maaf ini Jawa Timur ikut memantau. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, silakan. Alhamdulillah. Siap izin. Ini kamera saya matikan karena kekuatannya lemah di sini. Agak Monggo, jauh. monggo. Beberapa waktu yang lalu, kami kan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, juga ada ancaman sesar, Pak, aktif malahan. Itu kendeng dengan sesar Waru. Jadi sahabat-sahabat kami yang terutama di ITS Surabaya itu sudah memberikan kajian cukup dalam kepada pemerintah. Nah, di antara diskusi serial yang pernah kita lakukan itu ternyata ada bagaimana cara titik kumpul untuk tempat-tempat hunian yang bertingkat. Kebetulan kami kan juga sudah mulai marak, Bunda, untuk kegiatan vertical building ini. Nah, saat itu ada yang disampaikan di titik-titik kumpul itu kalau memang melebihi angka-angka yang diharapkan. Maksudnya ada yang tinggi sekali bangunannya. Ada yang lebih dikuatkan gitu dalam titik angka 6, maaf 12 dan 18 dan seterusnya di setiap 6 kelipatan itu. Apakah seperti itu? Karena kami kan juga belum mendapatkan banyak informasi. Alhamdulillah kalau Jakarta sudah tertata seperti ini, kami bersyukur kami bisa menduplikasi ilmu-ilmu yang ada di Jakarta. Nanti kita mohon izin Komandan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Itu yang pertama Iya, sebenarnya. iya. Siap. Yang kedua mohon izin karena kami dari Dinas Kesehatan Jawa Timur ya. Jadi saya setiap hari tugas di PNS Jawa Timur. Itu sering bertanya tapi kok nggak pernah ada jawaban. Bagaimana dengan penilaian layak untuk gedung yang terdampak gempa ini loh. Layak itu yang berhak mengeluarkan siapa itu? Karena kami sering ditugaskan keluar Jawa, baik itu yang di Lombok maupun yang di Palu. Itu pertanyaan dari teman-teman rumah sakit seperti itu. Siapa yang berhak menentukan apakah gedung setelah terdampak ini layak atau tidak untuk dipakai sebagai fasilitas kesehatan? Demikian Bu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rian, bisa dijawab Pak yang pertama, apakah benar ada sistem yang mengharuskan di setiap kelipatan 6 itu kemudian ada titik kumpul? Pengalaman saya, Pak, itu yang saya pahami, kantor kami mengharuskan kami tinggal paling tinggi lantai 6, tidak boleh di atas lantai 6 gitu Pak. Nah mungkin saya mencoba menyambungkannya. Lalu yang kedua mengenai penilaian kelayakan bangunan yang sudah kena gempa. Mohon bantuannya Pak Rian, silakan. Baik, terima kasih Bu Titi. Jadi untuk di Jakarta sendiri ada peraturan gubernur nomor 72 tahun 2021 tentang persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa, di mana di lantai kelipatan 6 itu harus ada titik kumpul sementara namanya. Karena untuk tempat biasanya kan jauh ya, orang itu akan jadi tempat sebagai titik kumpul untuk beristirahat ataupun untuk untuk melakukan biar nggak terlalu jauh mereka turunnya. Jadi kelipatan 6 benar Pak. Jadi sudah ada di Pergub 72 tahun 2021. Nah, kemudian terkait dengan siapa, yang kedua, Ibu, terkait siapa yang menentukan apakah bangunan itu aman atau tidak setelah terjadi gempa. Nah, tadi di dalam tim tanggap darurat gedung tersebut sebenarnya sudah ada satu bagian ataupun satu bidang quick damage assessment QDA-nya di dalam tim tanggap darurat yang akan melihat apakah bangunan tersebut masih layak untuk ditinggali ataupun masih layak untuk kembali ke beraktivitas. Jadi di dalam quick damage assessment ini merupakan bidang yang dia memiliki kemampuan secara pengetahuan terkait dengan struktur. Biasanya kan di dalam itu ada engineering dan lain-lain, dan inilah yang nanti menjadi satu tim tersendiri yang akan melihat kerusakan bangunan. Apakah ini kerusakan kalau Mas Julian bilang, kalau seandainya dalam kolom itu kerusakannya itu hanya vertikal, itu berarti bukan kerusakan kolom, tapi kalau sudah crack-nya itu horizontal, itu berarti kerusakan kolom yang tidak boleh untuk ditempatkan kembali. Jadi tadi satu bidang dalam tim tanggap darurat yang menilai kerusakan gedung yang memiliki basic struktur ataupun basic kemampuan yang mengetahui terkait dengan apakah gedung ini aman atau tidak setelah terjadi gempa bumi.
dan itu memang memiliki beberapa checklist sendiri dalam hal melakukan QDA tadi. Demikian, Bu. Terima kasih banyak Pak. Aduh, senang sekali Bapak bisa ikut serta terus dalam diskusi kami karena banyak hal yang memang sudah dilakukan di DKI. Mas Kang Ete, ditunggu sebentar ya. Kita masuk ke Terima pertanyaan. kasih, Komandan. Yo, sami-sami Sama Pak. Bapak. Siap. Yo. Hampir di Jakarta. Iya Pak. Ini nanti Jakarta dan Surabaya bisa saling bertukar tuh Pak. Iya Pak. Yang si kuat Pak itu Dini. mungkin bisa jadi menu tambahan itu Pak. Si kuat. Oh iya. Ya. Jadi si kuat itu Bapak Ibu sekalian adalah tadi sampaikan sedikit si kuat itu terkait dengan monitoring apakah perilaku gedung ini sesuai dengan standar awal pada saat gedung ini dibangun. Jadi kita menaruh 3 sensor di lantai paling dasar, kemudian sensor tengah dan sensor paling atas. Dan nanti inilah sensor-sensornya akan mengirim data kepada pusat pengendali yang ada di BPBD apakah ini sudah perilakunya sesuai standar atau tidak atau sudah melebihi dan dikhawatirkan terjadi kerusakan struktur. Dan ini kita coba akan sementara ini untuk proyeknya kami baru taruh di kantor BPBD DKI Jakarta dan rencananya kita juga akan kembangkan di beberapa fasilitas pemerintah lainnya. Rian, Pak Masuki. Berikutnya pertanyaan dari Teguh Julian. Apakah checklist penilaian bangunan bisa melibatkan warga atau hanya dilakukan oleh pemerintah atau BRIN saja dan bagaimana peran pengelola? Boleh dijawab Pak Julian dulu ya. Nanti Pak Rian kalau ada tambahan monggo ya Pak. Silakan Julian. Oke. Terima kasih kesempatannya Bu Titi dan terima kasih pertanyaannya Pak Teguh. Buat warga dan pengelola itu bisa melakukan checklist penilaian bangunan untuk non-struktural, seperti melakukan pengecekan apakah dalam lemari itu ada angkurnya, jadi memastikan kalau ketika terjadinya gempa itu lemarinya nggak jatuh dan menimpa. Lalu apakah ada alat pemadam api ringan atau enggak dalam bangunan tersebut, apakah sudah ada lampu evakuasi. Jadi persiapan yang checklist yang sifatnya sederhana itu bisa dilakukan. Feel free, tinggal cari materialnya, itu kurang lebih banyak di Google. Lalu untuk penilaian struktural itu agak unik, agak detail. Nah, ini sebaiknya ada keterlibatan engineer atau perancang struktur. Karena penilaian struktur bangunan itu prosesnya kompleks, kita perlu data yang akurat, dan kita perlu melakukan analisis struktur, di mana itu ada beban gempa yang terjadi, dan ya sebaiknya seperti itu. Terima kasih, mungkin terima kasih, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Julian. Kang Ete, monggo Kang Ete, silakan. Halo Kang Ete. Yuk, Yuk. Mbak, terima kasih. Sebagai saya orang kampung ya, jadi menarik banget. Dan lantas yang dilakukan Pemda DKI itu menurut saya luar biasa. Tapi karena saya basis pemikirannya pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, saya membayangkan itu bisa diterapkan, tapi dengan modifikasi ya. Misalnya di peringatan berbasis komunitas yang konvensi Bonn itu bisa diterapkan. Artinya semua warga rusun itu diajak menjalankan 4 kuadran itu. Belajar memahami risiko, lantas belajar memantau risiko, ya, memantau bahaya, memantau kekuatan gedungnya sendiri, lantas melakukan diseminasi, dan juga gerak bareng gitu. Nah, kalau sementara ini masih dilakukan di gedung pemerintah, mengejar waktu saya pikir, maka mungkin bisa karena BPBD nggak harus melakukan sendiri, tapi menurut saya memerintahkan ya buat edaran kepada semua pemilik gedung
untuk semua pengelola ya, untuk menggerakkan komunitas-komunitas penghuninya itu belajar untuk itu gitu. Saya merasa pasti ada di setiap rusun itu orang semacam Bu Titi dan kawan-kawan gitulah ya. Dan itu yang kita mulai, lantas itu menjadi pelaku-pelaku awal gitu. Kalau satu gedung, satu blok ada 10 orang aja, itu kan menjadi masif gitu. Itu kayak juga Destana yang nggak akan diselesaikan kalau dilakukan oleh BBD sendiri gitu. Jadi harus warga, harus MLM. Nah ini sama. Jadi maksud saya refleksi yang dilakukan Pak Rian yang luar biasa itu harus segera sampai ke relawan-relawan Rusunawa yang untuk mendorong relawannya kayaknya dipaksa aja. Ada surat perintah misalnya dari gubernur ke pengelola untuk mendorong penghuninya ada yang jadi relawan gitu, plus pengelolanya. Saya menangkap kesan tadi kan kayaknya pengelola itu malah menutup diri misalnya. Sama warga itu jadi nggak tahu informasi gitu. Kan harusnya kebalik ya, kebalik dengan 4 kuadran itu gitu. Jadi mungkin itu aja dari konsep PRBBK dijadikan PRBBK-nya K-nya itu kota yang itu. Kalau misalnya mau dibikin desain model cepet-cepetan gitu, mau saya apa Mbak Titi gabung dalam sekali. Sungguh, Mas. gerombolan itu gitu. Iya, dengan senang Asli hati, Mas. serius. Iya, Mas. Iya. Itu aja. Sungguh. Agak ini ya, saya ngomongnya agak ndredeg karena mengejar jumlah gedung Iya, segitu banyak, betul. kalau nggak Betul. kayak gitu kayaknya nggak bisa deh gitu loh. Jadi Iya, kayak Mas. ada PKD Betul. khusus untuk gedung gitu, untuk apa Betul maksudnya sekali. Rusunawa, Betul sekali. untuk iya Betul penilaian sekali. ketangguhan gedung dan komunitasnya, bukan hanya bangunannya tapi juga komunitasnya. Betul. Betul. Ya. Itu aja, terima kasih. Matur nuwun. Matur sangat Oke, pertanyaannya saya kepada langsung Pak sembunyi Rian. lagi ya, Mbak. Yo, monggo. Serius itu, Ya. wah semangat. Ya, Nggih. semangat. Mantap, mantap. Matur nuwun sangat. Pak Rian, jadi tadi dorongannya dari Pak Teguh, Kang Ete ini adalah, bisakah ada surat dorongan dari gubernur yang mengatakan, hei badan pengelola atau pengurus, kalian harus melakukan ABCD. Bisakah, Pak? Kami sangat mengharapkan itu, Pak. Iya benar Bu. Jadi terima kasih Kang Ete masukannya. Memang kita ada 1.600 gedung yang berkapasitas di atas 500 orang. Dan memang kita sudah punya Pergub 170 tahun 2016 dan rencana kita akan coba revisi Pergub tersebut. Bagaimana kita melakukan intervensi mereka untuk membangun kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang ada di gedung. Dan alhamdulillah untuk rusun-rusun sendiri, rusun-nawa di Jakarta itu juga sudah mulai aware terkait dengan bagaimana mereka juga membangun kesiapsiagaan dari komunitas ataupun masyarakat di apartemen di rumah susun tersebut. Dan ini rencana kita akan lakukan dan kita sedang menyusun perbaikan-perbaikan di dalam kebijakan Pemprov DKI Jakarta, dan dalam waktu dekat mungkin kami akan melakukan hal tersebut. Karena kami juga melakukan ini baru di tahun 2023 dan rencana kita akan coba itu ke yang lain. Terima kasih Kang Ete masukannya. Terima kasih. Semangat, semangat. Terima kasih banyak Pak Rian. Ya Teguh, ini PR besarnya P3SRS. Kami lagi pemilihan P3SRS ini Pak. Ini PR besarnya P3SRS karena ini menyangkut hidup dan mati warga Pak, mengenai ketangguhan bencana ini. Oke, Airin dulu, sesudah Airin kemudian Pak Bill ya. Silakan Airin. Terima kasih Mbak Titi. Wah, ini menarik sekali deh sesinya Pak Rian ini, benar-benar walau di sini sudah tengah malam, tapi saya nggak mau berhenti mendengar sampai selesai. Saya melanjutkan dengan yang Pak Ete, benar banget. Saya pernah menanyakan tentang ini karena pekerjaan juga berkaitan dengan respon pasca bencana. Saya pernah menanyakan ini ke susunan pengurus
RT dan RW di tower saya dan pernah menanyakan ke CS. Jawabannya adalah, oh ada kok kita relawan, tapi sayangnya relawannya terdiri dari staf CS, staf security, staf engineer yang notabene tidak menetap di pemukiman kita, bukan menjadi warga di mana saya, Mbak Titi, Mas Teguh, dan teman dan beberapa secara umum teman-teman yang hadir di sesi malam ini. Nah, jadi maksud saya, Pak Rian, berkaitan dengan surat tadi itu memastikan bahwa agar betul-betul berbasis komunitas, maka anggota relawannya adalah komunitas di mana pemukiman itu berada, bukan orang yang bekerja sebagai staf pengelola di pemukiman tersebut. Nah, bisa nggak seperti itu, Pak? Karena kami sudah sangat lelah dengan hal-hal yang kami dipertaruhkan hidup mati kami. Terus yang kedua mau nanya, Mbak, maaf, yang soal Simba tadi, saya coba yang Simba itu bisa diketik dia Simba BPBD, tapi ternyata itu dari Pusdatin dan harus masuk dengan akun BPBD, jadi nggak bisa. Ada caranya Kak Pak Rian berkaitan dengan aplikasi tadi. Makasih Mbak Titi. Silakan Pak Rian. Jadi Ya. pertama volunteernya dan yang kedua Simba. Silakan Pak. Ya, jadi untuk yang bagaimana melakukan penekanan kepada pengurus atau pengelola gedung bertingkat untuk melakukan sarana penyelamatan keselamatan tadi, bisa Bu, nanti kami coba akan melakukan beberapa revisi tadi sampaikan di awal, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan hal tersebut. Dan memang di dalam Pergub 170 kemudian di Pergub 72 tahun 2021 juga sudah masuk terkait dengan bagaimana pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan bagaimana dari komunitas tersebut juga dilibatkan dalam hal pengurangan risiko bencana tersebut. Dan mungkin dalam waktu dekat juga kita akan melakukan pertemuan dengan beberapa pengelola apartemen, rusun, dan dunia usaha dalam hal pengurangan risiko bencana gempa bumi. Kemudian yang kedua, oh ya Bu, kalau tidak bisa ke Simba memang itu untuk petugas-petugas, nanti kalau sudah terregister, nanti petugas tersebut yang akan melakukan beberapa pemantauan. Nanti harus kami register dulu karena ini agak tertutup untuk yang Simba, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat juga, tapi hanya khusus masyarakat yang memang memiliki akun yang sudah terverifikasi, sehingga data yang kami terima adalah data yang valid. Kalau itu tidak bisa, Ibu bisa masuk ke Jakarta Siaga 112, Bu. Siaga 112 juga sama, itu juga untuk lebih terbuka untuk masyarakat. Jadi ada dua, untuk yang petugas itu di Simba, kemudian dua untuk khusus masyarakat umum yang tidak terregister, itu bisa masuk ke Siaga 112-nya. Di Play Store juga ada. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang Pak, kami mohon sekali bantuan dari Pemda gitu ya Pak, agar memang pengelola itu memenuhi peraturannya ataupun juga keharusannya untuk menjadikan kami warga paham tentang ketahanan bangunan ini. Karena SLF untuk KHC ini seperti dituliskan oleh Ibu Mas ini tahun 2011 ini baru keluarnya Pak. Dan kita tidak pernah tahu apakah sudah ada perpanjangannya atau pengecekannya lagi gitu Pak. Nah ini yang seperti ini kami mohon dorongan dari Pemda, dari BPBD agar mereka bisa memenuhi persyaratan yang memang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pak Bil, silakan Pak Bil. Pak Rian, ada tambahan? Cukup Bu. Oh baik. Pak Bil, silakan. Monggo. Pak Bil, silakan. Halo Pak Bil. Tadi Bapak angkat tangan tuh. Apakah ada yang disampaikan Pak Bil? Monggo. Saya Silakan. tepuk tangan. Oh, tepuk tangan nih Pak Rian. Bravo. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi kah teman-teman? Kita masih punya waktu 17 menit lagi. Mungkin Bu Nyimas nih, karena Bu Nyimas sudah menuliskan di chat. Silakan Ibu, monggo. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya, kita tahu ya di Kalibata City itu kan SLF itu pertama kali terbit itu 2011. Nah, SLF itu kan biasanya 5 tahun sekali ya diperpanjang. Jadi harusnya udah ada beberapa kali diperpanjang. Tapi kita nggak pernah tahu nih warga nih, nggak pernah diumumkan di mading. Terus kita juga nggak tahu nih
gimana nih kita ngeceknya? Karena setiap kita bertanya selalu jawabannya nggak ada respon dari pihak pengelola kan. Entah ada apa kita juga nggak tahu gitu. Nah, bisa nggak ya? Ini sih ini aja simpelnya aja. Jadi BPBD tuh sidak gitu untuk menindaklanjuti ini, terus cek kesiapsiagaan karena setahu saya di sini tuh memang kita waktu dulu tuh ada namanya apa yang di setiap tower tuh saya sampai lupa namanya tuh, yang jadi kalau ada bencana harusnya orang ini yang memandu warga ke titik kumpul, tapi sampai sekarang tuh nggak ada actionnya gitu loh. Jadi kita waktu itu terakhir gempa yang berasa banget tuh yang terakhir ya, itu alarm juga ada yang bunyi di tiap tower, ada yang enggak. Terus pernah kita kejadian dulu awal sekali gempa ternyata ada yang kejebak di lift karena lift pintunya nggak terbuka, ada yang di tower lain lorongnya lampunya mati gitu. Jadi sebenarnya banyak ke ininya apa yang banyak temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya itu dicek rutin gitu oleh badan pengelola. Nah, apalagi dengan SLF. Jadi kita meragukan sekali apakah ini diperpanjang atau bagaimana gitu. Jadi kalau bisa BPBD membantu kami menindaklanjuti hal ini gitu. Soalnya ini penting banget ya buat kita hidup dan mati nih benar nih. Gimana Pak Rian? Bisa ada sidak nggak Pak? Memang Bu, tadinya di tahun 2023 ini kita juga ada akan melakukan asesmen di gedung apartemen Kalibata City. Cuman karena kemarin terhambat oleh waktu, sehingga kami agak mundur untuk pengecekannya. Dan nanti kita akan ajarkan kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Sigap bersama dengan nanti pengurus badan pengelola, kemudian warga untuk melakukan asesmen sendiri. Yang nanti hasilnya juga akan langsung terlihat, hasil itu akan terlihat di 2 hari setelah kita melakukan asesmen. Di quick assessment nanti kita akan melibatkan masyarakat, kemudian badan pengelola, kita akan sama-sama ngecek terkait dengan siapsiagaan non struktural dulu di gedung Kalibata City-nya. Nanti kita akan tel bersama Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, mohon bantunya ya Pak. Ya. Karena Terima kasih Pak. ketika bersama dengan badan pengelola, kami mohon KWKC sebagai perwakilan dari komunitas atau warga di Kalibata City ini cukup kuat Pak. Jadi kami dengan senang hati membantu BPBD agar proses itu bisa berjalan dan memang benar-benar warga dilibatkan, tidak hanya sekelompok warga saja gitu Pak. Baik. Terima kasih. Kalau tidak salah ada pengurusnya juga kan di sana, apa sih UPRS ya? Nah ini sedang dalam apa proses. namanya? Baik, nanti kita akan berhubungan lebih lanjut lagi. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Masih ada 13 menit lagi. Sudah cukup? Sudah cukup malam sih ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Rian, tidak hanya sekedar diskusi saja malam ini, dan kami sangat berharap bahwa KWKC juga ikut serta Pak membantu BPBD, karena memang pengalaman kami dan pengalaman mungkin juga Bapak juga sangat paham bahwa badan pengelola biasanya tidak terbuka bersama dengan warga gitu. Nah, kami memohon agar kami diikut sertakan agar memang kami bisa membantu dan membuat masyarakat atau warga hunian di Kalibata City ini memang bisa terinformasikan Pak. Mereka bisa juga belajar untuk kemudian mengidentifikasi, mengkaji kerentanan di tempatnya gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan seperti yang kami sampaikan akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk memastikan kami bisa punya rencana kerja yang bersama-sama dengan BPBD, kemudian Miyamoto dan teman-teman yang lain juga bisa menindaklanjuti. Mungkin kita mintakan Pak Rian untuk menutup saja ya Bu Dimas, karena tadi Pak Rian sudah membuka. Kami mohon untuk menutup juga Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Titi, Bu Nyima, Kang Ete, dan Pak Julian, Pak Bill, Pak Bu Irene, dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir di sini. Terima kasih diskusinya untuk kebaikan kita bersama.
Terima kasih masukannya juga kepada BPBD DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bisa menjadikan langkah awal dalam pengurangan risiko bencana khususnya bagi penghuni di hunian vertikal, dan di beberapa masukan tadi Bapak Ibu sekalian menjadi masukan bagi kami untuk melakukan tindak lanjut. Dan juga sebagai mungkin nanti akan menjadi pilot project yang kita akan replikasi ke beberapa hunian vertikal lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.